Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana anak-anak kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya. Amin. Sebelum mata pelajaran kita mulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Materi kali ini yaitu sistem reproduksi pada manusia, dengan tujuan peserta didik dapat memahami dan menguasai konsep sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia melibatkan sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi perempuan atau wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Sel sperma merupakan sel tunggal yang tersusun dari kepala dan ekor. Kepala sperma berfungsi untuk membawa informasi genetik atau keturunan, dan ekor sperma berfungsi untuk menggerakkan sperma, sehingga sperma bisa bergerak lincah untuk mencari atau untuk menuju ke sel telur. Berikut ini adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi pria dan fungsinya. A. Testis, berfungsi untuk menghasilkan sperma. B. Skrotum, berfungsi untuk menjaga suhu testis. C. Tubulus seminiferus, berfungsi sebagai saluran tempat terbentuknya sperma. D. Penis, berfungsi sebagai alat kopulasi. E. Vas deferens, berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. F. Epididymis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma untuk sementara. G. Kantong sperma atau vesicula seminalis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. 2. Sistem reproduksi perempuan yang normal memiliki sepasang ovarium atau indung telur yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Berikut adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan dan fungsinya. A. Ovarium, berfungsi untuk memproduksi sel telur. B. Tuba Fallopi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya fertilisasi. C. Uterus, berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. D. Vagina, berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi pada persalinan normal. Berikut kita singgung sedikit mengenai siklus menstruasi. Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim karena tidak adanya embrio yang berkembang pada rahim, sehingga perempuan akan mengeluarkan darah dari vaginanya. Menstruasi ini terjadi secara berkala, kira-kira setiap 28 hari, sehingga dinamakan siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini terjadi karena tidak adanya pembuahan dari sel sperma menuju sel telur, sehingga
terjadi peluruan pada dinding rahim. Siklus menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon. Berikut. A. Estrogen berfungsi atau berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas, serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. B. Progesteron bekerja sama dengan estrogen menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Itulah sekelumit dari sistem reproduksi manusia. Sebelum kita akhiri, mari kita coba merangkum materi yang telah kita bahas tadi. Sistem reproduksi manusia melibatkan sel sperma dan sel telur atau ovum. Organ-organ reproduksi pria antara lain testis, skrotum, tubulus seminiferus, penis, vas deferens, epididymis, dan kantong sperma atau vesikula seminalis. Sedangkan organ-organ reproduksi perempuan yaitu ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Sebelum diakhiri, tolong nanti dipelajari lagi materi yang telah diberikan dan disiapkan materi fase-fase siklus menstruasi untuk materi berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.